lu pakai apaan sih bro, lu pakai skincare apaan itu, lu kok sekarang agak cerahan ya, lu agak muka lu agak bercahaya gitu. Jadi saya bingung. Setelah bertahun-tahun saya menjadi pecandu rokok berat, bahkan hingga sampai 2 sampai 3 bungkus satu hari, saya akhirnya bisa berhenti merokok secara permanen. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan cerita bagaimana proses perubahan atau proses yang terjadi di dalam tubuh saya itu secara bertahap. Memang sangat banyak sekali perubahan-perubahan yang bahkan saya sendiri bingung dan bertanya-tanya. Seperti itu teman-teman. Bahkan saya juga sempat salah sangka, saya kira saya kena penyakit, ternyata itu adalah salah satu proses penyembuhan. Nah, seperti itu teman-teman. Mari kita simak. Di hari pertama dan di hari ketiga teman-teman, saya itu merasa sangat sakau, ya benar sakau teman-teman. Seperti orang itu sakau itu kayak sampai-sampai menghilangkan fokus, menghilangkan ketenangan kita. Kalau kita tuh rasanya risih, cemas, tak jelas gitu teman-teman. Kayak orang yang mata ini sayu-sayu seperti itu. Kalau kesadaran kita, biasanya kesadaran kita itu 100%. Di sini ketika kita sakau, paling-paling kesadaran kita itu hanya sampai 75 sampai 80 atau bahkan di bawahnya lagi teman-teman. Ya, terasa banget tuh ketika saya berkendara. Pandangan tuh seperti kayak orang yang agak-agak linglung, kadang-kadang kayak seperti nggak fokus itu, kayak goyang-goyang sendiri itu. Itu real dan nyata teman-teman. Saya merasakan sakau yang luar biasa di hari pertama. Itu memang pasti yang sangat krusial. Rasanya kalau saya diam-diam aja atau saya tinggal belok kanan dikit beli rokok gitu kan nggak ada yang tahu seperti itu. Cuman ya disitulah hati ini bertarung gitu, niat ini bertarung. Kemudian teman-temannya yang saya kaget di hari kedua itu, di pagi hari saya nggak ada lagi ngerasain batuk atau keluar dahak yang nggak jelas-jelas di pagi hari. Karena biasanya ketika saya masih merokok di pagi hari itu banyak sekali dahak-dahak yang keluar, bahkan durasinya itu bisa sampai berjam-jam teman-teman. Kalau saya biasanya tuh gara-gara salah pilih rokok seperti itu, bisa nggak cocok, langsung batuk lama setengah jam atau bahkan 1 jam baru dia berhenti dan bisa beraktivitas dengan normal. Para perokok saya rasa paham lah itu dan ngalamin kan. Di hari kedua ke teman-teman ya sama seperti juga di hari pertama kurang lebih itu. Air liur itu teman-teman produksinya luar biasa, bahkan kayak berasa banjir banget nih kadang-kadang kayak. Nah, kita pun bingung teman-teman, kok air liur kita banyak banget gitu. Dikit-dikit kita jadinya mau nggak mau berludah atau kita bilas dengan minum air putih, jadinya bingung. Tapi teman-teman, anehnya di hari pertama, kedua dan bahkan ketiga itu di fase setelah saya makan atau ketika saya lagi baring-baring atau lagi nyantai-nyantai kan, saya malah merasakan batuk-batuk teman-teman. Batuk-batuk yang saya sempat cemas di awal-awal. Ternyata batuk-batuk tersebut bukanlah penyakit, tapi itu adalah mekanisme atau sistem dari tubuh yang mengeluarkan racun secara perlahan untuk menyembuhkan atau menghilangkan nikotin dan asap-asap kandungan racun lah yang ada di tubuh ini teman-teman. Dan saya pun baru ngeh gitu, seperti itu. Pada saat itu saya searching juga di Google dan ternyata itu benar memang fase itu. Oke, selanjutnya kita di fase ke 2 minggu dan sampai 3 minggu. Fase 2 minggu dan 3 minggu itu saya merasakan yang namanya itu emosi naik turun tidak jelas, mood naik turun tidak jelas, perasaan cemas tidak jelas gitu. Karena sebelumnya, ya kita tahu sendiri lah, sebelumnya kita itu terbiasa dan sangat mengandalkan rokok tadi teman-teman. Kalau kita lagi capek atau setelah makan atau setelah beraktivitas sangat berat, kita biasanya itu menghisap rokok teman-teman. Kita berasa kalau dengan merokok itu adalah inspirasi kita. Kita dapat ide baru nih, dapat pandangan baru, pokoknya otak ini berasa cair dan lancar. Padahal enggak juga lah teman-teman. Tapi karena pada saat itu ya memang mindset kita tertanam seperti itu teman-teman. Dan jadi itu saya merasakan sangat risih, sangat kadang-kadang emosi tidak jelas itu, dikit-dikit mudah emosi, dikit-dikit kadang-kadang bisa melamun-lamun tidak jelas kayak linglung. Tapi anehnya saya itu sering waktu tidur itu pas waktu tidur saya mimpi yang aneh-aneh dan yang nggak jelas-jelas teman-teman. Mungkin karena halusinasi atau efek dari nikotin tadi teman-teman yang telah kita asupi lagi ke dalam tubuh kita. Jadi sepertinya otak ini
lagi mereset dan mulai membiasakan diri untuk lepas dari jerat nikotin dan segala macam kimia yang ada di dalam kandungan rokok tersebut, teman-teman. Jadi jangan khawatir dan jangan takut, itu hal yang wajar. Bahkan kadang-kadang untuk sebagian orang itu mengalami yang namanya GERD atau asam lambung. Dia seperti merasa batuk-batuk, seperti itu, teman-teman. Dan itu pengalaman saya kemarin, ada teman saya yang curhat. Dan gak lama kok itu bakal sembuh dengan sendirinya, teman-teman. Di minggu ketiga, teman-teman, ini fase yang sangat seru nih, teman-teman. Di minggu ketiga ini, pokoknya lu udah gak lagi ketergantungan sama yang namanya rokok. Lu udah mulai mencium asap rokok itu, jadi kayak batuk dan bingung. Kayak tubuh sudah menolak dengan responsifnya rokok tadi. Seperti pola yang lama-lama terbiasa. Nah, sekarang ini lama-lama terbiasa tanpa asap rokok. Jadi ketika ada asap rokok yang masuk ke hidung, lalu merasa kayak menyengat dan merasa bahkan sampai batuk, teman-teman. Dan itu yang saya alami real, nyata. Saya akhirnya bisa berhenti merokok sampai sekarang. Uniknya dan canggihnya, teman-temannya, di fase periode ini saya merasa penciuman saya itu jadi meningkat tajam. Penciuman meningkat tajam, indera perasa lebih berasa gitu. Saat kita lagi nyium kopi itu, berasa kopi ini semerbak wangi, teman-teman, lebih wangi daripada biasanya, mencium wangi parfum. Bahkan kalau kita makan makanan yang menurut kita dulunya biasa aja, sekarang tuh indera perasa pun sudah kembali kayak meresetkan fungsinya, teman-teman. Jadi sangat nikmat makanan terasa, teman-teman. Dan itu memang benar-benar real. Yang pasti, teman-teman, berat badan itu bakalan naik karena di fase ini fase dimana makanan tuh makannya sangat banyak, nafsu makan tuh luar biasa meningkatnya, teman-teman. Nah, itu saya alami, bisa lihat foto saya sebelumnya. Mungkin ini foto saya di bobot saya masih di sekitar 60 kiloan lah, atau mungkin di bawah 60 kilo lah, kita nggak tahu. Kalau sekarang bobot saya itu sekitar 72 sampai 73, kadang-kadang nurun ke 70 kalau saya lagi olahraga agak-agak intensif gitu. Yang paling lucu dan paling unik dan paling saya bisa bilang ini adalah buah dari kesabaran kita berhenti merokok, dan hasil dari kita berhenti merokok adalah banyak yang bilang, bukan saya sendiri memuji ya, banyak yang bilang dan banyak yang bingung, lu pakai apaan sih bro, lu pakai skincare apaan itu, lu kok sekarang agak cerahan ya, lu agak muka lu agak bercahaya gitu. Jadi saya bingung, kok iya ya, kok masa iya sih gitu. Jadi saya perhatikan baik-baik foto-foto saya dulu, saya perhatikan bercermin baik-baik, ternyata iya, secara nggak sadar saya itu kulit wajah saya menjadi kencang, tangan saya itu menjadi lebih fresh, walaupun warna dasar memang black, tapi dulu kalau di muka-muka ini kelihatan banget kalau lebih kusam, ada kerut-kerutan tidak jelas gitu, seperti ya kelihatan lebih tua lah kalau dulu, teman-teman. Kalau sekarang itu ya saya pun sampai bingung. Hebat dan mantapnya efek dari berhenti merokok ini, teman-teman. Jadi buat lu yang lagi berusaha berhenti merokok, nggak ada ruginya dan sangat bagus manfaatnya. Segeralah berhenti merokok, kawan-kawan. Dan saya pun sampai bingung, teman-teman, kok jadi dibilang kayak bercahaya, kok silau dong. Seperti itu. Kita ke emosional dan mental, teman-teman ya. Yang berubah dari kita berusaha berhenti merokok ini atau sampai berhenti permanen merokok ini, teman-teman, nggak hanya perubahan dari fisik saja, juga ada perubahan dari mental dan emosional, teman-teman. Yang pasti saya merasa sekarang ini nggak lagi ketergantungan dan nggak lagi merasa cemas, nggak karu-karuan kalau nggak ngerokok, teman-teman. Dan ini memang real. Kalau dulunya kan tahu sendirilah, ketika setelah banyak masalah, ketika kita lagi setelah makan atau lepas kita berolahraga atau kerja yang berat, kita pasti itu pelarian ngerokok tuh. Pokoknya apalagi yang kena itu kalau ada masalah problem yang berat, itu bisa dalam 2 jam itu 1 bungkus rokok, bahkan 2 bungkus rokok habis itu dalam waktu semalaman itu, saking pusingnya. Padahal ya nggak juga kita kadang-kadang pada akhirnya dapat solusi, teman-teman, yang pasti uang kita boncos. Itu sangat pasti uang kita boncos, teman-teman. Jadi saya akhirnya merasa sangat lebih tenang, sudah nggak gampang lagi emosian, sudah lepas dari yang namanya kecanduan rokok. Dulunya kita kan sempat berpikir kita ngerokok itu buat mencari ketenangan. Nyatanya sekarang saya malah merasa lebih tenang berkali-kali lipat
Nyatanya sekarang saya malah merasa lebih tenang dan lebih santai ketika hidup tanpa rokok, teman-teman. Dan ini sangat-sangat luar biasa. Teman-teman, kalau lu berpikir untuk bisa berhenti merokok, percayalah, lu pasti bisa berhenti merokok. Gue bukan seorang dokter, gue juga bukan seorang ahli psikolog, juga bukan seorang motivator. Tapi yang pasti gue dulu adalah sama seperti lu. Gue ini adalah pecandu berat rokok, sampai memang rekor itu 3 atau ya benar 3 bungkus kalau nggak salah, kalau seingat saya dulu waktu nongkrong itu, teman-teman, nongkrong sama teman-teman. Tapi saya tetap bisa berhenti merokok kok, teman-teman, dan saya yakin yang nonton video ini pasti bisa juga berhenti, terutama nih bapak-bapak nih biasanya yang lagi pengen cari solusi buat penghematan uang, atau lu ada anak muda yang lagi pengen mengubah hidup lo dengan secepatnya, dengan sesegera mungkin. Atau mungkin ini emak-emak atau ibu-ibu yang kadang-kadang salah pergaulan. Sekarang kan sudah musim tuh anak-anak muda sekarang tuh ngepep gitu. Pokoknya biasanya itu pep sama rokok itu kurang lebih lah cara ngatasi dan damage-nya. Cuman menurut saya mungkin bisa lebih parah itu pep, teman-teman. Karena banyak saya melihat video itu, efek bahaya pep itu lebih bahaya daripada rokok, teman-teman. Cuman ya efek gaulnya mungkin mereka merasa lebih gaul. Saya sih nggak terlalu juga ngurusin sih, itu hak mereka. Saya hanya memberikan sebuah sedikit motivasi dan sedikit cerita supaya bisa diambil makna dan nilai untuk bertumbuh bersama, teman-teman. Ajaib dan memang luar biasanya, Allah memang ciptakan tubuh kita ini bisa mereset atau bisa merestart atau autopilot dengan sendirinya lah tubuh yang telah kita rusak jadi seperti normal kembali secara perlahan dengan sistem dia sendiri, teman-teman. Jadi sangat unik dan sangat banyak hal-hal yang terjadi. Tubuh kita itu, teman-teman, bisa beradaptasi dengan sangat baik. Kitanya aja yang aneh bisa dibilang, karena kita dikasih tubuh bagus dan tubuh sehat tapi kita malah ngerusak ya, teman-teman. Semoga cerita ini bisa bantu lo semua atau lo pada atau kamu semua yang lagi mikir atau lagi dalam proses berhenti merokok ya, teman-teman ya. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, ada yang lagi bingung itu kok jadi fasenya seperti ini atau beda dari fase yang saya alami kemarin, silahkan coba tanya di kolom komentar, dan coba kita berdiskusi sama-sama, teman-teman. Yang mana tahu saya bisa kasih saran atau kasih masukan yang lebih bagus. Siapa tahu kan, mana tahu bisa menjadi hal yang positif dan hingga akhirnya benar-benar permanen lepas dari jerat nikotin atau rokok tadi, teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, teman-teman ya. Ini adalah bukan sekadar cerita. Semoga ada makna dari setiap sebuah cerita.